Halo adik-adik, apa kabar? Kembali lagi kita di Atsmile di channel Onti yang kali ini membahas tentang huruf O. Biasanya kalau O itu orang hutan atau apa ya? Tapi kali ini Onti cari hewan yang unik dan sedikit imut sebenarnya. Sebelum Onti menggambar, adik-adik dengarkan dulu ya penjelasan tentang huruf O. Huruf O adalah huruf Latin modern yang ke-15 disebut O. Dalam bahasa Indonesia dibaca O. Dalam bahasa Inggris juga ada short O atau O pendek dengan berbagai pelafalan. Dalam kebanyakan dialek Britania Raya, huruf ini diucapkan sebagai vokal belakang terbuka bulat. Di Amerika Utara diucapkan di antara bunyi vokal belakang atau tengah tak bulat, tergantung pada dialek daerah. Dua huruf umum seperti O melambangkan bunyi O atau O biasanya dilambangkan diftong, dan OA, OE, dan O melambangkan berbagai pelafalan tergantung konteks pada etimologi. Ayo kita lanjut aja ke hewan ya. Kali ini Onti gambarnya hewan olem. Agak susah ngomongnya, tapi kalau salah maaf ya adik-adik. Kalau disuruh menyebutkan hewan apa yang paling malas, pasti kebanyakan akan menjawab koala. Hal ini karena mereka menghabiskan hampir setiap harinya untuk tidur. Eits, jangan salah. Ternyata bukan ini hewan paling malas di dunia, tetapi seekor salamander. Para ilmuwan menemukan hewan ini di kedalaman gua Eropa. Dengan kulit berwarna kekuningan, hewan kecil mirip legenda naga itu diyakini enggak pernah bergerak selama 7 tahun lamanya. Wah, apa enggak kesemutan ya adik-adik? Nah, kita lanjut lagi ya. Hewan itu adalah olem atau Proteus albuinus, adalah amfibi asli perairan karst dinarik yang mengalir melalui sungai Socha di dekat Trieste di Italia melalui Slovenia Selatan, Kroasia Barat, dan Herzegovina. Olem adalah satu-satunya spesies pada genus Proteus, spesies Eropa satu-satunya dalam famili Phretidae. Olem adalah satu-satunya spesies pada genus Proteus, spesies Eropa satu-satunya dalam famili Proteidae, dan satu-satunya chordate yang mendiami gua. Olem ini juga disebut ikan manusia karena kulitnya yang seperti manusia, salamander gua atau salamander putih. Menariknya, olem merupakan jenis salamander yang rata-rata memiliki usia 60-70 tahun. Bahkan bisa hingga 100 tahun loh adik-adik. Umurnya lebih panjang dari umur manusia ya. Keren. Olem mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melihat, tetapi beberapa indera mereka yang lain sangat terspesialisasi untuk bisa beradaptasi dengan baik di habitatnya. Misalnya saja, indera pendengaran memungkinkan mereka merasakan getaran gelombang suara di dalam air dan di tanah. Sementara indera penciuman dan perasa memungkinkan mereka untuk menemukan mangsa di perairan gelap. Olem dapat mengkonsumsi banyak makanan sekaligus, lalu menyimpan kelebihan nutrisi untuk digunakan pada saat makanan langka, kayak kulkas ya adik-adik ya. Kondisi ini memungkinkan olem bertahan hidup tanpa makanan hingga 10 tahun. Wah, panjang juga ya puasanya. Catatan tertulis pertama tentang kemunculan makhluk tersebut berasal dari tahun 1689. Ketika seorang naturalis Slovenia melaporkan bahwa hujan lebat dan banjir menyapu olem keluar dari gua asli mereka. Kemudian kawanan tersebut mengalir ke hilir daerah penduduk, dan karena bentuk salamander yang tidak biasa, orang mengira olem mungkin bayi naga gua. Olem adalah insektivora atau pemakan serangga.
Meski begitu, mereka akan memakan hampir semua yang dapat ditangkap dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Mereka juga memakan berbagai macam larva serangga. Di penangkaran, olem disebut bisa memakan cacing, ikan kecil, bahkan potongan kecil daging mentah. Amfibi ini hanya hidup di air bawah tanah, khususnya di sela-sela gua pegunungan di Dinaric Alps, di mana airnya bisa lebih asam dari air biasa. Temperatur di sekitar wilayah ini berkisar sekitar 5-15 derajat Celcius. Proteus anguinus juga berasal dari negara-negara di sepanjang Laut Adriatik. Mereka dapat ditemukan sejauh utara Slovenia Utara, terus ke selatan melalui Kroasia dan Bosnia dan Herzegovina. Padahal kulit olem itu berwarna merah muda atau putih jika disimpan di kedalaman gua. Jika dikeluarkan akan menjadi gelap. Jika dikembalikan kegelapan, warnanya kembali ke merah muda atau putih. Olem dapat hidup tanpa makan setidak selamanya 6 tahun. Meskipun memiliki paru-paru dan dapat menghirup udara, olem dianggap sepenuhnya akuatik. Menjadi buta tidak menghentikan olem untuk menjadi pemburu yang efisien. Ini menggunakan berbagai indera akut termasuk elektrosensitivitas untuk menemukan makanan. Walaupun olem amfibi, tetapi ia sepenuhnya tinggal, makan, tidur, dan bahkan berkembang biak di air. Dahulu olem jauh lebih umum, tetapi sekarang jumlahnya berkurang karena populasi air. Olem salamander memakan hewan invertebrata kecil yang hidup di dalam gua sebagai sumber makanan utama. Mereka memangsa krustasea, serangga air, cacing, dan organisme mikroskopis lain yang ada di lingkungan gua. Ini juga sebagai petunjuk bahwa olem bisa hidup selama bertahun-tahun tanpa makanan. Olem hidup di kedalaman lebih dari 300 meter, tetapi sesekali mengintip ke permukaan ketika banjir. Olem dewasa dilaporkan berukuran sekitar 23-25 cm. Beberapa di antaranya ada yang melebihi 30 cm. Di bagian lehernya pun terdapat insang berkelopak berwarna merah muda. Bila dilihat dari tubuhnya, olem remaja dapat dibedakan dengan dewasa melalui bercak kuning atau merah pada kulitnya. Matanya berfungsi dengan lebih baik. Ada pula yang disebut dengan black olem yang dikenal sebagai Proteus anguinus parkel yang memiliki kulit gelap permanen dan kepala lebih pendek. Olem cuma berkembang biak setiap 12 tahun. Olem berkembang biak dengan bertelur atau melahirkan anak muda. Suhu tampaknya menjadi faktor yang menentukan strategi reproduksi mana yang digunakan. Dengan air yang lebih dingin memicu kelahiran anak muda. Olem dewasa biasanya melahirkan 2 larva hidup dengan menggunakan strategi bertelur, sedangkan mereka dapat menghasilkan hingga 70 telur. Ketika melakukan perkawinan, sedikitnya ada 35 telur yang ditetaskan. Selama masa kawin, pejantan menjadi teritorial dan secara fisik mempertahankan wilayah mereka. Setelah masa kawin ditetapkanlah oleh jantan, ia menunggu sang betina. Pada proses perkawinan berlangsung, pasangan olem akan berpacaran terlebih dahulu. Proses pacarannya sangat unik, yang mana olem betina mendekati jantan dan dia mengipasi ekornya ke arah kepalanya. Seekor jantan bisa saja kawin dengan banyak betina olem. Sebaliknya, olem betina hanya mengawini satu pejantan. Ternyata jantannya hobi poligami ya adik-adik. Oke, sampai sini penjelasan Onti tentang olem. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat menambah wawasan kita semua ya, karena Onti juga baru tahu loh. Seperti biasa, jangan lupa share, like, dan subscribe ya video ini. Sampai ketemu lagi kita di part selanjutnya.